Adang Permana atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Adang merupakan salah satu pengerawit terkenal yang ada di Jawa Timur. Adang lahir di Mojokerto pada tanggal 10 April tahun 2001. Pengerawit berusia 20 tahun ini bertempat tinggal di Dusun Semanding, RT 2 RW 1, Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ia merupakan putra dari pasangan Bapak Suntoro dan Ibu Masliha. Ayahnya berprofesi sebagai seorang pekerja patung yang kesehariannya membuat patung kuningan. Sementara itu, ibunya berprofesi sebagai seorang pesinden yang masih terus dikenal hingga sekarang. Adang memiliki 2 orang saudara. Yang pertama yakni almarhumah Dwi Rahayu Tresnaning Tias dan yang kedua ialah Mirza Oktaromi Setiawan. Lahir dari keluarga seni membuat Adang memiliki kecintaan terhadap seni karawitan. Ia mewarisi bakat pengerawit dari kakeknya yang bernama Mbah Salam. Semenjak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri Pejijong 2, ia sering menemani kakeknya mengisi pagelaran wayang. Meskipun belum memahami dunia karawitan, namun Adang tetap setia menunggu kakeknya tersebut. Hingga lama-kelamaan, Adang semakin menggemari gamelan. Pada suatu ketika, kakeknya mulai mendirikan kesenian jaranan dengan alat musik gamelan yang seadanya. Hal itu tentunya menjadi ajang belajar tersendiri untuk Adang. Dari kelas 3 hingga kelas 6 sekolah dasar, Adang aktif mengikuti kesenian jaranan karena ia juga memiliki kemampuan dalam menari. Nama dari kesenian jaranan yang didirikan oleh kakek Adang ialah Paguyuban Sektio Budoyo. Selain itu, saudara dari nenek Adang sendiri merupakan seorang dalang yang terkenal. Namanya Mbah Triani atau lebih akrab dikenal dengan nama Ki Jemblung. Adang juga memiliki paman bernama Parianto yang berprofesi sebagai pengerawit. Ketika pamannya melatih ekstrakurikuler, Adang senantiasa diajak turut serta, sehingga sangat membantunya dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan dunia karawitan. Ketika berada di kelas 6 SD, Adang telah aktif mengikuti kesenian campur sari dan pewayangan bersama pamannya Bapak Parianto. Meskipun belum mahir dalam mengisi pagelaran, namun ia tetap semangat dalam belajar menabuh. Selanjutnya, ketika menginjak kelas 7 sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 1 Mojo Agung, Adang mulai bergabung dengan sebuah sanggar yang bernama Sanggar Among Budoyo yang berada di Trowulan. Di sanggar tersebut, ia mulai merasakan banyak peningkatan, di mana lebih mahir lagi dari sebelum-sebelumnya. Lalu, pada kelas 8 hingga kelas 9 SMP, Adang memiliki keinginan untuk fokus dalam memainkan alat musik gamelan berupa kendang. Ketika ada pagelaran wayang atau karawitan, ia selalu turut serta dalam memainkan kendang. Setelah lulus dari SMP, Adang melanjutkan pendidikan di sekolah seni, tepatnya di SMK Negeri 12 Surabaya jurusan karawitan. Hal itu menjadi pilihannya guna mengembangkan kemampuan sebagai seorang pengerawit. Di SMK tersebut banyak sekali ilmu yang ia peroleh. Dasar-dasar yang telah ia dapat di sanggar dimatangkan lagi dengan teori-teori yang diberikan oleh para pendidik di SMK Negeri 12 Surabaya. Sehingga ia bisa belajar gagrak lain yang belum pernah ia pelajari. Di sanggar ia mempelajari gagrak Mojokerto. Sementara itu di SMK ia mempelajari gagrak Porongan yang merupakan gaya dari Bapak Sleman selaku dalang Jawa Timuran yang terkenal. Kemudian ketika melaksanakan prakerin, Adang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu kepada Bapak Sugilar, tepatnya di Sanggar Setio Pamor di daerah Pungging, Mojokerto.
Gaya kendangannya pun berbeda dengan gaya kendangan Mojokerto, sehingga dari sana semakin bertambah lagi gerak yang dipelajari oleh Adang. Ia melaksanakan prakrin tersebut selama 2 bulan. Namun ketika selesai, ia masih tetap di sana hingga kurang lebih 6 bulan lamanya. Selama itu pula, ia ikut mengisi pagelaran-pagelaran wayang hingga lulus sekolah. Selebihnya, ia aktif di acara-acara besar sekolah seperti pertunjukan tari dan ludruk. Selanjutnya, setelah lulus dari SMK, Adang melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Di Universitas Negeri Surabaya, ia masih tetap berproses, karena jurusan yang ia pilih juga merupakan jurusan yang linier dengan bakat dan minatnya. Bahkan, ia diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua Sanggar Barada. Selama masa kepemimpinannya itu, ia telah berhasil dalam menyelenggarakan pentas campur sari virtual yang telah diselenggarakan pada April 2021 bersama dengan mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa angkatan 2019 dan angkatan 2020. Selain itu, ia juga menyelenggarakan pentas virtual ludruk Balada Sukarsih bersama dengan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jawa dari angkatan 2019, 2020 hingga angkatan 2021. Prestasi-prestasi yang dimiliki Adang tentunya sangat beragam sekali. Bahkan sejak ada di TK, tepatnya di TK Kartika, Adang telah berhasil meraih juara harapan 1 lomba menyanyi solo. Kemudian ketika di sekolah dasar, Adang masuk dalam 10 besar Gusyuk Cilik Kabupaten Mojokerto. Lalu, ketika SMP, ia berhasil menyabet juara 1 musik tradisi pada FLS 2N tingkat kabupaten. Selanjutnya, ketika SMK, Adang memiliki beberapa prestasi. Yang pertama, ia berhasil dalam meraih juara 3 Lomba Seni Karawitan Pekan Seni Pelajar tingkat provinsi. Yang kedua, ia ikut serta dalam International Gamelan Festival, di mana merupakan festival karawitan seluruh dunia yang diselenggarakan di Surakarta. Yang ketiga, pernah mengisi temu karya Taman Budaya se-Indonesia di Palangkaraya sebagai perwakilan dari Jawa Timur. Dan yang terakhir, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai siswa adi kompeten jurusan karawitan. Kemudian, ketika berada di perguruan tinggi, ia berhasil meraih juara 2 Lomba Karawitan tingkat nasional yang telah diselenggarakan oleh Universitas Telkom. Prestasi-prestasi tersebut merupakan bukti bahwa Adang merupakan seseorang yang sangat berkompeten dalam menekuni bidangnya. Selama masa pandemi, Adang menyibukkan diri dengan latihan-latihan di kampusnya. Namun, di sela-sela kesibukan tersebut, ia juga belajar memulas wayang serta berguru kendang ke Bapak Mulyadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia merupakan seorang pengerawit, khususnya penabuh kendang yang berguru ke banyak orang. Sedari SMP, SMK, hingga sekarang, ia tetap ikut dalam rombongan paguyuban Setyo Manunggal Karawitan milik Bapak Mulyadi.